Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita punya Suzuki Forza ya. Melanjut dari pembahasan kemarin yang kita bahas mengenai sebelumnya kita bahas mengenai review sedikit Suzuki Forza ya, keterangan dari Suzuki Forza. Dan kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit membahas mengenai mesin ngebul, yang dimana mesin ngebul ini selalu identik dengan, pasti kalau misalkan mesin mobilnya ngebul itu identik dengan ring seher, seal klep, dan area pembakaran yang bermasalah. Di antaranya ada seal klep yang sudah kering, ada klep yang sudah tidak rapat sehingga ada bocor oli yang terbakar, dan ada pula masalah yang biasanya ditimbulkan dari ring seher yang sudah oblak ataupun rumah seher atau linier yang sudah aus. Biasanya linier aus itu sendiri disebabkan dari ring seher yang sudah oblak dan dipaksakan, biasanya mengakibatkan si rumah pada seher ini bocor, rusak, baret, sehingga hasil dari baret itu sendiri mengakibatkan pembakaran tidak sempurna. Nah, sedikit berbagi dari pengalaman kemarin pada saat ngangkat Suzuki Forza yang ini, guys. Suzuki Forza tahun 87. Ini si merah 87 dan si biru ini tahun 88. Pada dasarnya mesinnya sama, tidak ada perbedaan pada mesin. Hanya membedakan dari fitur-fiturnya. Nah, yang kita bahas kembali di masalah mobil Suzuki Carry ngebul. Dan awalnya semua mengira bahwa sudah pasti ketika ngebul itu memang seal klep, ring seher ataupun linier yang sudah baret, sehingga pembakaran ini dia tidak sempurna, ada oli yang terbakar. Nah, dari pengalaman kemarin teman-teman, kita menemukan Suzuki Forza si merah ini pada keadaan kondisinya itu selalu ngebul, bener-bener ngebul, tapi sering mati ngedadak, ngebul kayak pembakaran tiba-tiba mati, mobil tiba-tiba mati, lagi maju tiba-tiba mati, susah hidup. Dan ketika saya cek, si businya itu basah, dan indikasinya itu busi basah, busi mentah, bukan sisa pembakaran, tapi busi, bener-bener busi mentah gitu. Kondisinya itu dia busi mentah, oli mentah, bener-bener mentah. Dan awalnya saya curiga ini sepertinya bukan dari pembakaran, karena kalau misalkan biasanya kalau penyebabnya dari ring seher ataupun seal klep itu sisa pembakaran, jadi basahnya itu basah gosong. Sementara ini benar-benar masalahnya itu busi basah, benar-benar oli basah teman-teman. Setelah sedikit banyak dilakukan observasi pada mesin, diobservasi, kita cek tenaga, setting tenaga dan lain-lain, kok mesin masih masih nggak ketemu, masih kok ada ngebul. Kita setting karbu tapi masih sedikit mulai hilang. Dan satu kejadian, setelah hal itu saya berangkat kerja, mogok, saya coba lihat, cek membran bensin, dan ternyata masalahnya adalah
si membran bensin yang ada di sini teman-teman, ini membran biasanya ada yang sudah pakai rotak dan masih pakai membran. Si kondisi membran ini diganti, maksudnya bukan diganti, dia itu memberikan suplai oli, karena di bagian dari katup ini, di bagian dari pemutar, dia kan prinsipnya diputar sama putaran mesin. Jadi ada bocor oli yang masuk ke pompa membran, sehingga si oli ini masuk ke ruang pembakaran. Bayangkan aja teman-teman ya, oli sama bensin disatuin, dibakar di karburator, itu ngebualnya kayak gimana. Dan penyebabnya, dampaknya itu adalah oli basah ke busi, tentu sudah pasti, itu sudah jelas. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pembakarannya nggak kebakar, terus ngebualnya udah tentu ngebul. Nah di sini buat rekan-rekan sekalian mungkin mengalami hal yang sama, menemukan kasus yang sama ya, barangkali ada kasus yang sama dan masih bingung. Kita tidak perlu buru-buru menjudge bahwa masalah yang teman-teman hadapi saat ini itu diakibatkan dari ring seher ataupun seal clamp yang jebol. Jadi untuk teman-teman sekalian, berdasarkan dari pengalaman yang saya alami saat ini kemarin ya, jangan terlalu terpaku, waduh ini ring seher, seal clamp. Nah, jadi coba perhatikan kalau memang mobilnya masih menggunakan membran rotor ya, putar sama mesin, diperhatikan. Nanti teman-teman selalu cek kalau misalkan ada indikasi mesin mobil halus tapi kenapa kok ngebul gitu. Coba perhatikan di area pompa ini guys ya. Kalau memang tidak di pompa output yang masuk ke karburator, ini yang masuk ke karburator, coba nanti dicek apa dia ada kandungan olinya. Kalau memang sudah terindikasi ada kecutan oli, maka di situ sudah pasti masalahnya. Coba diganti pakai rotak dulu ataupun membran, tapi kalau bisa sih jangan langsung pakai ganti membran ya. Kalau misalkan teman-teman ada rotak nih di rumah, coba dipasangin dulu rotak ya sebelum diganti. Nah setelah diganti rotak mungkin 1-2 hari ngebul pada mobilnya hilang, itu sudah pasti masalahnya ada di membran tersebut. Baik, sedikit pengalaman yang pernah saya alami, semoga bermanfaat agar teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang memiliki keluhan yang sama, agar sedikit bisa observasi terlebih dahulu sebelum masuk bengkel, karena kadang-kadang bengkel pun belum tentu tahu masalahnya sama. Dan apabila hal tersebut terjadi sama teman-teman, cukup luar biasa ketika mobilnya ngebul, kita tidak terlalu banyak keluar uang. Mudah-mudahan masalahnya ada di sana, jadi kita bisa tenang, nggak kaget ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.